Salam jumpa sahabat semua, bersama saya Saudara Theo. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai aborsi. Perlu sahabat semua ketahui bahwa pemahaman mengenai aborsi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini merupakan rumusan dari magisterium gereja yang mengandung nilai moral yang fundamental atau sangat mendasar. Oleh karena itu, pemahaman tentang aborsi lebih mencondong pada ajaran moral dalam gereja Katolik. Baiklah sahabat semua, marilah kita memulai untuk mempelajarinya. Pertanyaan mendasar yang hendak kita pelajari mengenai aborsi ialah, apa itu aborsi? Menurut ajaran magisterium bahwa aborsi adalah penyingkiran secara langsung dan sengaja sebagai sesuatu yang ingin diwujudkan seorang pribadi manusia pada fase awal dari keberadaannya yang langsung sejak dari pembuahan sampai dengan kelahiran. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa hal ini dilakukan dengan tindakan mengambil, mengeluarkan, membuang dengan sengaja kehidupan individu baru dari tubuh ibu dengan sengaja untuk menghentikan proses kelahiran. Ini adalah suatu tindakan pembunuhan pada manusia, meskipun manusia di sini masih dalam tahap perkembangan. Sahabat semua, gereja meyakini dan mengajarkan bahwa pembuahan atau meleburnya sel telur dan sel sperma merupakan awal dari kehidupan pribadi manusia individu. Dasar dari ajaran gereja mengenai hal itu dapat dilihat dalam kalimat berikut. Karena Allah, Tuhan atas hidup, sudah melimpahkan kepada manusia pelayanan untuk menjaga hidup yang layak secara manusiawi. Karena itu, dari saat pertumbuhan, hidup harus dijaga dan dengan memberi perhatian sebesar-besarnya. Kita mendapatkan rumusan ini dalam Gaudium et Spes, artikel 51. Dalam Evangelium Vitae dikatakan bahwa hidup manusia harus dihormati dan dilindungi secara absolut dari sejak saat pembuahan. Dari saat pertama keberadaannya, manusia harus diakui sebagai yang memiliki hak-hak seorang pribadi. Di antaranya adalah menyangkut hak hidup. Dalam Katekismus Gereja Katolik dikatakan bahwa semenjak waktu ovum dibuahi, suatu kehidupan baru dimulai yang bukan kehidupan si bapa maupun si ibu, tetapi ia merupakan kehidupan suatu manusia baru dengan perkembangannya sendiri. Baik sahabat semua, aborsi yang kita bahas pada kesempatan ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu aborsi langsung dan aborsi tidak langsung. Aborsi langsung adalah aborsi yang memiliki keburukan moral serius dan berat. Aborsi ini terjadi karena dikehendaki, baik sebagai tujuan maupun sebagai sarana. Sedangkan aborsi tidak langsung merupakan aborsi yang terjadi sebagai konsekuensi dari suatu tindakan yang tidak dapat dihindarkan. Sebagai contoh dari tindakan aborsi bisa
sahabat semua temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada orang dengan sengaja meminum jamu-jamuan tradisional untuk menghentikan proses pertumbuhan janin dalam rahim. Bisa pula dengan bantuan tindakan para medis yang saat itu bisa dilakukan dengan berbagai cara untuk menghentikan pertumbuhan janin dalam rahim. Pada intinya, tindakan ini dilakukan untuk menghentikan proses pertumbuhan janin dalam rahim seorang ibu. Sahabat semua, untuk mengerti ini secara sederhana, mari kita melihat bahwa tindakan tersebut dapat dipahami demikian. Ketika seorang wanita atau ibu mengetahui bahwa ia atau dirinya sedang hamil dan ia menggunakan berbagai cara untuk menggugurkan janin dalam kandungannya, itulah yang disebut sebagai tindakan aborsi langsung yang berat hukum moralnya. Sahabat semua, kalau tindakan aborsi demikian, apa penilaian moral terhadap tindakan aborsi tersebut? Berdasarkan pada ajaran kitab suci atau Alkitab, di sana dikatakan bahwa hidup adalah milik Allah, sehingga hanya Allah yang memiliki kuasa dan hak atasnya. Manusia hanya pemelihara hidup, bukan tujuan. Dalam kitab suci, terutama dalam perjanjian lama, dapat dipahami bahwa adanya keberadaan manusia diakui sebelum ia dibentuk dalam rahim ibunya. Dan itu berarti adanya manusia merupakan rancangan dan kehendak Allah. Oleh karena itu, aborsi di sini sebagai suatu keburukan karena mematikan yang tidak bersalah. Dalam ajaran ke-10 perintah Allah juga ditegaskan secara jelas dengan mengatakan jangan membunuh. Sahabat semua, kembali lagi pada salah satu kitab tertua dalam kekristenan, yaitu Didache. Di sana diajarkan bahwa kamu tidak boleh mematikan anak dengan aborsi. Kamu tidak boleh mematikan apa yang dilahirkan. Para bapak gereja seperti Clemens dari Alexandria, Yohanes Chrysostomus, Cyprianus, Tertullianus, dan beberapa lainnya juga mengancam aborsi. Paus Leo ke-13 dalam Casti Connubii menegaskan bahwa tidak pernah ada alasan memadai untuk mengizinkan pembunuhan langsung orang yang tidak bersalah. Makhluk hidup yang dihasilkan sejak pembuahan adalah sudah manusia dan tidak bersalah. Sahabat semua, bertolak pula dalam ensiklik tersebut apa yang disebut indikasi medis dan terapeutik sebagai suatu alasan memadai untuk membenarkan dalam keadaan manapun pembunuhan langsung manusia yang tidak bersalah. Dikatakan pula dalam Konsili Vatikan II, terutama dalam Gaudium et Spes 351, bahwa dari saat pembuahan hidup harus dipandang dengan perhatian sangat besar. Sementara itu, aborsi dan kematian anak-anak merupakan kejahatan yang tak terkatakan. Oleh karena itu, dalam Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa janin memiliki hak-hak
yang setara dengan setiap manusia lainnya. Sahabat semuanya, hukum Gereja Katolik tahun 1971 mengatur siapa yang mengukur atau melakukan aborsi. Dalam hal ini, orang yang berpartisipasi dalam tindakan aborsi dan juga seorang ibu yang dengan sengaja melakukan aborsi dapat dikenakan tindakan ekskomunikasi. Sahabat semua perlu mengetahui bahwa ekskomunikasi merujuk pada hukuman spiritual yang mencabut dari orang Kristen bersalah secara berat serius semua partisipasi dalam bakat-bakat dari gereja, sehingga ia tidak boleh menerima kekayaan rohani, berpartisipasi dalam ibadat publik, dan menerima sakramen-sakramen. Dalam hal ini, sebagai orang Katolik, sahabat semua yang terkena ekskomunikasi tidak dapat menerima komunis suci atau berpartisipasi dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Dalam hubungannya dengan gereja sebagai masyarakat, orang yang melakukan tindakan aborsi dapat disebut sebagai orang asing. Baik sahabat semua, kita telah belajar atau kita telah mendengar dan memahami tentang apa itu aborsi menurut ajaran magisterium gereja. Namun yang terpenting atau yang menjadi aspek terpenting untuk dipahami mengapa magisterium menolak aborsi dalam konteks ini adalah aborsi langsung. Alasan mendasar adalah karena melihat pada tindakan aborsi itu ada kematian atau pembunuhan langsung pada manusia yang tak bersalah. Oleh karena itu sahabat sekalian, kembali pada hakikat kita sebagai makhluk ciptaan Allah, bahwa pada dasarnya manusia adalah ciptaan Allah dan secitra dengan Dia yang menciptakan. Oleh karena itu, yang melakukan tindakan aborsi langsung adalah orang yang melawan hakikat Allah sebagai Sang Pencipta kehidupan. Itu kira-kira yang dapat kita pahami secara singkat mengenai aborsi yang diajarkan menurut ajaran magisterium gereja. Baik sahabat semua, sekian dulu pelajaran kita tentang aborsi dari sudut pandang magisterium gereja. Salam dan sampai jumpa di lain kesempatan.